Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Ya biasa. Shalom Kak, shalom juga, salam kenal, salam kenal. Ya, silakan buka kamera. Selamat malam. Ya, selamat malam juga. Maaf, saya ini mau bertanya. Ya. Tadi yang saya lihat sebelum ini sebelum pergantian jaringan itu kata Simba, apakah Allah itu bisa turun ke bumi? Sedangkan ini para nabi kan bisa. Emangnya Allah juga bisa turun ya? Malaikat bisa datang ke dunia enggak? Bisa ada di dunia. Nah, kalau malaikat saja bisa ada di dunia, kenapa Tuhan enggak bisa? Dengan cara? Dengan cara kemahakuasaannya lah. Makanya Tuhan adalah Allah yang maha besar karena dia bisa menyatakan dirinya kepada dunia. Nih. Sebab di Yohanes 1 ya. Dari situlah kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang maha besar. Dia bisa menyatakan dirinya kepada dunia. Ya, Yohanes 1 ayat 10 sampai 11. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, itu buktinya Tuhan itu Allah yang maha besar karena dia bisa datang ke dunia. Sebab dunia dijadikan oleh Tuhan Yesus. Oke. Kalau memang Yesus itu atau dia adalah maha besar atau dialah Allah, selain sudah nggak ada lagi yang di atas dia. Emang Yesus orang yang bisa diciptakan atau dia yang menciptakan? Oke, sesuai dalil Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Tuhan Yesus itulah yang menciptakan segala sesuatu, bro. Oh iya, satu lagi ya, Mbak. Ya, silakan. Apa tadi? Saya mau ditanya. Sabar dulu, Mbak. Lupa. Lama kali mikirnya. Bukan saya mau bukan kita bilang jangan sampai kita bicara seperti ini, membicarakan masalah agama, baru pasti di luar sana kan kebanyakan pasti ada yang bilang kalau kita ini mau sosok pintar, bukan. Apakah Tuhan Yesus itu sebenarnya asli dia tinggal di mana? Hah? Tuhan Yesus itu Allah yang maha hadir, omnipresent. Omnipresent artinya Allah yang maha hadir. Ya, Tuhan Yesus melingkupi segala sesuatu, bro. Kemahakuasaannya tidak terbatas, keilahiannya tidak terbatas, kemahahadirannya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Iya, kalau untuk setahu saya, Mbak, itu sesuai di agama saya, Yesus itu diciptakan loh, bukan dia yang menciptakan. Aduh, makanya inilah tujuan saya hadir, saudaraku, karena banyak saudara kita yang dari non-Kristen itu seenaknya saja menyimpulkan tentang Tuhan Yesus. Seenak jidatnya saja menyimpulkan Tuhan Yesus gitu loh. Emang kalau Yesus itu tinggal di mana?
Aduh, tinggal di mana? Kayak manusia aja. Kamu bilang tinggal di mana? Alamatnya di mana? Gak sekalian tanya RT RW. Bumi atau tinggalkah di langit atau di manakah? Itu pertanyaan saya. Saudaraku, tadi saya sudah jelaskan Tuhan Yesus Kristus itu Allah yang maha hadir. Tidak terikat ruang dan tempat. Dia adalah Allah yang maha hadir karena dia Allah yang maha besar, bro. Dan kerajaannya itu ada di surga, ya, di mana tahtanya Tuhan Yesus itu ada di kerajaan surga, surga di atas surga. Seorang pun yang tidak bisa datang ke sana. Kalau kita masuk ke kerajaannya itu bisa hangus kita. Jadi supaya kita bisa masuk surga harus melalui darahnya yang kudus. Harus disucikan dulu, dibersihkan dulu kita dengan darahnya yang kudus, bro. Oh ya, kita kembali yang di awal tadi ya, Mbak. Kalau setahu saya itu Allah itu tidak bisa turun ke bumi. Lalu kalau tidak bisa turun ke bumi, di mana kemahakuasaannya? Malaikat saja bisa turun ke bumi, kenapa Tuhan tidak bisa? Allah itu tidak pernah menginjakkan kakinya ke bumi. Coba diibaratkan dengan logika. Jadi dipikirkan dengan logika. Aduh, kalau kupikirkan dengan logika gini, kalau aku pakai logikaku ya, di mana Tuhan Yesus menciptakan saya diberi akal pikiran yang cerdas. Kalau Tuhan tidak bisa menginjakkan, kalau Tuhan tidak bisa datang ke bumi, artinya dia nggak maha kuasa. Sebab bumi ini saja tumpuan kakinya gitu loh. Kamu bilang nggak bisa menginjakkan kakinya di bumi. Loh. Gini ya, Mbak. Bentar dulu, bumi. Nah, kalau Tuhan tidak bisa menginjakkan kakinya di bumi, lalu di mana kemahakuasaannya, bro? Gini ya, untuk di dalam ajaran agama saya, misalkan kalau Allah sampai murka, itu dia membuang saja sebiji kurma ke bumi, itu hancur rata. Apalagi kalau Allah sampai menginjakkan kakinya ke bumi. Kira-kira kalau, jadi apa? Tadi kamu bilang Tuhan nggak bisa menginjakkan kakinya di bumi. Kenapa tidak bisa? Kemana kemahakuasaannya? Karena Allah yang menciptakan langit dan bumi, sebutir biji kurma saja, dia membuang sesuatu dari atas, bumi itu langsung rata. Apalagi kalau sampai Allah yang menginjakkan kakinya ke bumi. Iya. Oh, ada biji kurma ini dari mana dicampakkan? Seandainya. Oh, berarti seandainya. Kalau Allah murka, sebiji kurma saja dia melemparkan sesuatu, itu bisa rata. Apalagi itu bisa hancur, apalagi kalau Allah yang menginjakkan kakinya ke tanah, ke bumi. Begini, bro. Kamu bilang kalau Tuhan menginjakkan kakinya di bumi, bumi ini akan hancur. Tapi bisa nggak Tuhan itu menginjakkan kakinya di bumi ini, tapi bumi ini nggak hancur? Kalau itu setahu saya, maaf ya Mbak. Iya, berarti kalau dia nggak bisa, kalau dia tidak bisa mengendalikan kemahakuasaannya supaya bumi ini nggak hancur ketika dia datang ke dunia, berarti dia nggak maha kuasa dong kalau gitu. Allah itu yang sesuai tidak pernah mau menginjakkan kakinya ke bumi. Makanya semua itu ada utusannya, itulah nabi-nabi. Ya, mohon maaf saudaraku, bagi saya kita yang cerdas ini, kalau Tuhan tidak bisa datang ke bumi, berarti dia nggak maha kuasa. Namun karena Tuhan itu maha kuasa sehingga dia bisa datang ke bumi, jadi dia bisa ya menyesuaikan keadaan dengan bumi supaya kita tidak terbakar dan tidak hancur. Nah, itulah dia bukti maha kuasa. Begitulah Tuhan Yesus ketika datang ke dunia, bumi ini nggak hancur karena dia datang dalam rupa manusia supaya kita nggak hancur. Nah, disitulah bukti bahwa Tuhan itu memang maha kuasa, maha besar. Ya, seperti itu, bro. Makasih ya. Tuhan Yesus memberkatimu. Ya, selamat malam Sidin. Malam Kak. Silakan buka kamera. Oke.
Nah, saya mau tanya, Kak. Ya, silakan. Apakah di dalam Alkitab ada perintah Yesus untuk beribadah pada hari Minggu? Ada, saya kasih ayatnya ya. Oke. Keluaran 12 ayat 16. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus baik pada hari yang pertama atau Ahad ya, yaitu hari Minggu, maupun pada hari yang ketujuh. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan setiap orang. Itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Nah, sudah jelas ya, pada hari pertama, hari ketujuh, di mana hari pertama itu adalah hari Minggu, bahwa kita harus mengadakan pertemuan kudus, ibadah umum. Nah, kenapa? Sebab pertama itu bukan hari Senin. Hah? Hari pertama bukan hari Senin. Hari pertama itu Minggu, Ahad, Ahad. Oh, Minggu. Ya. Oke. Nah, kenapa kita ibadah umumnya hari Minggu? Karena Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu. Makanya di seluruh dunia ini kan tanggal merah itu kan Minggu kan? Ah, iya. Sebab seluruh dunia itu bersorak-sorai dan bersuka cita. Yang Maha Kuasa, Yesus Kristus bangkit pada hari Minggu, bro. Sebab ada firman Tuhan ya, pada hari Minggu ya, Tuhan Yesus bangkit. Nah, yaitu di Markus 16 ayat 9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama Minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan ya. Jadi dari Maria Magdalena ini pernah Tuhan Yesus mengusir 7 setan yang ada merasuki Maria Magdalena. Dan Maria Magdalena itu adalah murid Tuhan Yesus. Nah, jadi Tuhan Yesus Kristus itu ketika datang ke dunia, dia mengangkat derajat perempuan. Makanya Tuhan Yesus memilih perempuan yang pertama sekali untuk memberitakan Injil, yaitu perempuan Samaria. Dan ketika dia bangkit pun, dia memilih perempuan yang pertama sekali melihat dia itu Maria Magdalena dan Maria-Maria yang lain. Sebab apa? Kita harus tahu dulu sistem kekerabatan di dalam bangsa Israel, yaitu patrilineal ya, yaitu patriark, di mana nama laki-laki yang selalu ditinggikan gitu ya, dicatat namanya, silsilahnya. Perempuan nggak pernah gitu loh. Perempuan itu kayak dianggap bercocok aja ya, dianggap kayak properti aja, hanya sebagai untuk melahirkan anak dan sebagainya. Nah, ketika terus datang, Tuhan Yesus mengangkat derajat perempuan, karena di hadapan Tuhan Yesus, mau perempuan, mau laki-laki, semua sama. Ya, tidak ada perbedaan. Tuhan Yesus Kristus ya menyamaratakan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama-sama berharga di hadapannya. Nah, begitu saudaraku. Saya masih ada 2 pertanyaan, boleh nggak? Dua lagi ya. Yang kedua silakan. Oke, yang kedua, ada nggak di dalam Alkitab Yesus berkata 100% di dalam Alkitab? Ada atau tidak di dalam Alkitab itu? Yesus berkata, akulah Tuhan, maka sembahlah aku. Ada nggak di dalam Alkitab? Oke. Tuhan Yesus banyak mengaku dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, yang awal dan akhir tidak ada Allah selain dia. Banyak ayatnya ya. Tetapi kalau Tuhan Yesus mengatakan sembahlah aku, itu artinya Tuhan itu gila mau disembah. Tuhan yang egois, Tuhan yang otoriter. Nah, Tuhan Yesus nggak seperti itu. Sebab hanya Tuhan-Tuhan palsu yang minta disembah-sembah seperti iblis. Ya, di Matius 4 ayat 9, iblis mengatakan, kalau kau sujud menyembah aku akan memberikan seluruh kerajaan dunia ini kepadamu. Karena iblis ini memang gila disembah. Tetapi Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita ya, yang tertulis di Yeskiel 20 ayat 19, Wahyu Yohanes 14 ayat 15. Akulah Tuhan Allahmu. Lakukanlah segala perintah-perintahku dan ketetapanku dengan setia dan taatlah kepadaku. Nah, itu perintah Tuhan Yesus.
Dan Tuhan Yesus mengaku Tuhan dan Allah itu sangat banyak ya. Yang tertulis di Yesaya 44:6, beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang awal dan akulah yang akhir. Tidak ada Allah selain aku. Nah, itu firman Tuhan Yesus. Berarti di dalam Alkitab tidak ada berarti Tuhan Yesus berkata 100% akulah Tuhan dan sembahlah aku, berarti tidak ada ya kan? Yang ada mengatakan akulah Tuhan sembahlah aku itu hanya iblis. Karena iblis itu memang gila penyembahan. Dia ingin merebut tahta Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus mengaku dia adalah yang awal dan akhir. Tidak ada Allah selain dia. Dan terbukti melalui karya-karya dan perbuatannya. Dia memang Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang maha besar. Ya, ketika dia datang ke dunia pun, dia membangkitkan orang mati dengan begitu mudah. Lazarus yang mati membusuk, ya, di Yohanes 11, Tuhan Yesus berfirman, Lazarus bangkit, langsung bangkit. Padahal udah 4 hari membusuk. Nah, kemudian menciptakan mata yang baru bagi yang buta. Sehingga orang buta itu mengatakan dia, kalian baca nanti di Yohanes 9, belum pernah ada orang yang memelekkan mata orang buta. Kalau bukan dari Allah. Nah, karena memang Tuhan itu adalah Allah, sehingga dia bisa menyembuhkan mata orang buta sejak lahir. Sejak lahir dia buta. Tapi Tuhan Yesus ya memelekkan matanya sehingga dia bisa melihat. Sebab memang Tuhan Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Tuhan Yesus juga berjalan di atas danau yang airnya sangat dalam. Tuhan Yesus menciptakan roti dan ikan bagi 5.000 laki-laki untuk dimakan bersama-sama. Dan masih banyak kuasa-kuasa yang lain yang ditunjukkan Tuhan Yesus membuktikan dia memang Tuhan yang maha kuasa. Bukan hanya sekedar mengaku. Ya, seperti itu saudaraku. Itu, nah lagi saya mau nanya lagi ya Kak. Satu lagi. Boleh kan? Yang digambarkan di rumah-rumah orang Kristen itu, apakah itu 100% real wajah Yesus atau bukan Kak? Sebab di zaman dulu pemotret kamera itu semua tak ada Kak. Apakah itu betul-betul gambar Yesus atau bukan? Dan apakah Yesus pernah memerintahkan bahwa kepada umatnya untuk meletakkan gambarnya di rumahnya atau tidak? Jadi gini saudaraku. Dari sejak dulu itu orang Kristen itu cerdas-cerdas dan pintar. Ya, baik dari penerima hadiah Nobel itu memang terbanyak orang Kristen. Nah, makanya mulai sebelum Tuhan Yesus berkenosis di 1 Masehi pun banyak ya mereka melukis. Makanya wajah-wajah para tokoh-tokoh yang terkenal di zaman dulu sebelum Masehi, mereka bisa melukis wajahnya. Karena mereka orang pintar, orang cerdas bro. Nah, orang Kristen itu pun cerdas. Jadi mereka bisa melukis Tuhan Yesus ketika dia datang ke dunia. Dan kain Turin atau kain lenan yang ditemukan waktu membungkus wajah Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus wafat, mati dan bangkit pada yang ketiga, itu diteliti oleh ilmuwan, para ilmuwan, sehingga disekanlah kain itu dan memang seperti itulah wajah Tuhan Yesus. Nah, gambar itu adalah membuktikan bahwa memang Tuhan Yesus pernah datang ke dunia, bro. Tapi kalau Tuhan Yesus sekarang yang ada di surga, kita nggak bisa lagi menggambar wajahnya, karena wajahnya bercahaya. Itulah kenapa ketika Rasul Paulus pergi ke Damsyik, dia bertemu sama Tuhan Yesus. Rasul Paulus melihat cahaya dari langit, memancar cahaya dari langit. Itu pun cahaya yang tidak seberapa yang ditunjukkan Tuhan Yesus ya, memancar dari langit. Paulus saja sudah langsung rebah ke tanah dan matanya buta. Nah, kalau kita melukis wajah Tuhan Yesus yang sedang ada di surga sekarang, nggak akan mampu kita bro. Wajahnya sangat bercahaya. Dia adalah cahaya terang yang tak terhampiri. Itu wajah Tuhan Yesus ketika datang ke dunia 2000 tahun yang lalu bro. Dari tadi dijelasin, masa nggak nyambung-nyambung. Tapi kameramen tuh 2000 tahun lalu belum ada kan? Dari tadi sudah dijelasin, orang Kristen itu cerdas bisa melukis wajah orang. Nggak ada yang BODOH. Tahe. Di dalam Alkitab ada nggak ayatnya Kak? Oke lah, makasih saudaraku ya. Terima kasih, Tuhan memberkatimu. Loh, udah dijelasin katanya. Masih bolak-balik itu lagi yang ditanya. Cumananya ini. Makanya kalau orang menjelaskan didengerin. Thank you, Dor. Thank you. Orang ngejelasin bolak-balik. Ya, ditanya itu lagi. Pada video kali ini ada pertanyaan-pertanyaan tentang Yesus itu diciptakan atau yang menciptakan. Yesus itu sekarang berada di mana?
Terus ada pertanyaan lagi, adakah dalil di Alkitab yang mengatakan Kristen harus ibadah di hari Minggu? Dan pertanyaan yang paling bagus adalah adakah di Alkitab perkataan dari Yesus yang mengatakan akulah Tuhan maka sembahlah aku? Dan kalau kita mendengarkan jawaban dari Mihana itu sebenarnya belum menjawab pertanyaan tersebut, cuma jawaban Mihana itu menjelaskan bahwa yang namanya Tuhan itu tidak minta disembah tapi iblis yang minta-minta disembah, dan itu diperkuat dengan menyebutkan ayat-ayat di Alkitab. Semua itu terserah penilaian dari para pemirsa semua mana yang benar, cuma kita tetap harus menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Yohanes pukul 1:10 Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Yohanes pukul 1:11 Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yohanes pukul 1:12 Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1:3 Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Keluaran pukul 12:16 Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ketujuh. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Markus 16:9 Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Matius 4:9 Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku. Yehezkiel pukul 20:19 Akulah Tuhan, Allahmu. Hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Yohanes pukul 14:15, Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes pukul 11:43 Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar.